Ya, rekan Kenar dan pemirsa Tribuners, bisa kami sampaikan soal temuan seorang dosen perempuan muda, berinisial DLL, usia 35 tahun. Dia ditemukan dalam kondisi ini ya, mohon maaf, telanjang seperti itu, tanpa selai kain pun, ditemukan terbaring dengan posisi telentang di samping tempat tidur di sebuah kos dan hotel di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang. Tadi yang seperti disampaikan oleh Kenar, kejadian ini terjadi pada Senin 17 November 2025 sekitar pukul 5.30 WIB. Nah, informasi yang kami himpun, korban ditemukan kondisi seperti yang saya jelaskan tadi, diduga informasi yang kami himpun juga dari tribunjateng.com bahwa korban meninggal karena diduga sakit. Karena sebelumnya, 2 hari sebelum kasus ini terjadi, korban dikabarkan berobat ke sebuah rumah sakit di Kota Semarang, ditemani oleh seorang polisi berpangkat AKP berinisial B. Kemudian korban juga sempat mengeluh sakit sebelum meninggal dunia. Kemudian korban juga meminta dibaluri semacam ini ya, minyak penghangat tubuh seperti itu di tubuhnya. Tapi tiba-tiba korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tubuh yang saya jelaskan tadi. Kemudian kasus ini baru diketahui oleh pihak kepolisian setelah polisi berpangkat AKBP berinisial B melaporkan kasus ini ke Polsek Gajah Mungkur dan ini ya, tim Inafis Polrestabes Semarang. Begitu rekan Kenar. Baik rekan Iwan, lalu apa saja kejanggalan kematian pada korban menurut para alumni Untak? Ya, kasus kematian korban ini, Kenar dan pemirsa Tribuners, memantik ini ya, perhatian sejumlah pihak. Salah satunya adalah alumni muda-mudi kampus Untak Semarang. Alumni mencurigai kematian korban ini ada beberapa kejanggalan. Yang pertama adalah kematian korban yang saat itu bersama seorang polisi berpangkat AKBP berinisial B yang bertugas di Polda Jawa Tengah. Nah, kejanggalan berikutnya, kematian korban yang diduga meninggal secara mendadak seperti itu, istilahnya keluarga korban tidak mengetahui riwayat apa yang dialami oleh keluarga korban. Nah, dugaan dari para alumni ini, kemudian para alumni mendesak kepolisian untuk mengungkap atau mengusut kasus ini secara transparan, secara gamblang, secara terang benderang, dan tidak melindungi oknum polisi atau institusi tertentu agar keluarga korban mendapatkan keadilan dari kasus ini. Kami juga sudah mengonfirmasi kepada Polda Jateng maupun kepada Polrestabes Semarang. Mereka secara serempak mengakui, kemudian ini ya, membenarkan bahwa AKBP B ini merupakan teman satu di kos atau hotel tempat kejadian perkara. Betul-betul bahwa ini ya, bahwa polisi ini merupakan teman atau ini ya, orang yang pertama kali mengetahui atau menjadi saksi kunci utama kejadian yang menewaskan seorang dosen berinisial DDL ini. Begitu, Kenar. Baik rekan Iwan, lalu siapa sosok AKBP B yang jadi saksi kunci kasus ini dan bagaimana respon dari kepolisian? Ya, Kenar, benar ya tadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang AKBP B ini merupakan ini ya, kepala subdirektorat ya, Direktorat Samapta di bagian pengendalian massa. Jadi tugas AKBP B ini merupakan salah satu perwira menengah yang bertugas untuk pengendalian massa saat aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Kami sudah mengonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, yang membenarkan bahwa AKBP ini benar memang bertugas di Samapta Polda Jateng seperti itu. Nah, dia tapi ini ya, Polda Jateng belum mengetahui apa kaitannya AKBP B ini bisa berada di lokasi kejadian.
apa hubungannya dengan korban, kemudian adakah relasi khusus atau hubungan khusus dengan korban, Polda Jateng belum bisa menjelaskannya. Namun, kasus ini menurut, Kabid Humas ya, akan dipantau secara serius oleh Polda Jateng untuk mengetahui atau untuk menguraikan sebenarnya keberadaan AKBP ini, apa di kasus ini atau di kejadian ini. Kemudian pihak kepolisian juga akan menelusuri sebenarnya AKBP ini itu apakah sudah beristri atau belum sehingga kok bisa dalam satu ruangan atau dalam satu kamar dengan korban. Nah ini akan ditelisik lebih jauh oleh Polda Jateng. Kemudian polisi juga melakukan otopsi kepada korban seperti itu, kepada jasad korban untuk mengetahui penyebab kematian korban, apakah ini benar-benar disebabkan oleh penyakit tertentu atau ada dugaan yang lain, sehingga autopsi ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas soal penyebab kematian korban. Begitu, Kenar. Baik, terima kasih rekan Iwan atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Tribuners, berikut informasi terbaru dari Live Jateng Update. Saksikan terus beragam informasi terupdate di sosial media kami Tribun Jateng. Saya Kenara Binaya, mewakili kru yang bertugas, izin undur pamit. Sampai jumpa.